Assalamualaikum, balik lagi di segmen satu chapter di manhwa Reincarnation of the Stronger Sword God yang part keempat. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Si Feng mendapatkan misi membunuh wali kota dan itu sudah berhasil. Dia mendapatkan lencana dari membunuh Cross. Si Feng menuju ke tempat di mana pemberi misi itu menunggu. Si Feng langsung memberinya lencana. Paman itu sangat senang dan berterima kasih ke si Feng. Paman itu juga memberinya sebuah kotak yang katanya bisa membantu si Feng. Setelahnya quest si Feng sudah selesai, dia mendapatkan 2000 XP, 20 poin mastery, dan satu box ornamen mewah. BTW nama quest yang dijalani si Feng adalah Sherlock. Si Feng terkejut dengan hadiahnya, karena itu sangat banyak. Dia juga sudah level up. Si Feng penasaran apakah karena masih di level 0 hadiahnya begitu banyak. Si Feng juga berharap box yang dia dapatkan isinya tidak mengecewakan. Si Feng sudah membuka box mewah itu. Setelah membukanya pun muncul sinar terang yang membuatnya silau. Yang dia dapatkan adalah sebuah cincin berwarna perak. Itu adalah cincin gravitasi dengan ranking misterius iron. Dengan cincin itu akan menambah 2 kekuatan, 1 agility dan 1 endurance dengan skill tambahan gravitasi. Skill yang bisa mengurangi gravitasi user secara drastik. Durasinya 30 detik dan cooldownnya 5 menit. Si Feng sangat senang. Yang dia dapatkan adalah cincin gravitasi. Setelah mendapatkan hadiahnya, si Feng membuka layar statusnya. Si Feng kembali menambahkan agility-nya. Dan saat ini, kekuatan dan kecepatan gerakan si Feng sudah sebanding dengan assassin murni. BTW, agility-nya sudah di angka 12. Si Feng juga menambahkan poin ke skill one-handed sword di angka 20. Artinya sekarang di tingkat swordman pemula, kerusakan yang disebabkan oleh one-hand sword meningkat 10%. Si Feng sudah punya rencana lagi. Dia akan pergi ke tantangan goblin untuk mendapatkan skill baru. Si Feng sudah menuju ke tantangan goblin. Tempat itu sudah ada beberapa orang yang melakukan tantangan. Mereka tampak frustasi karena sudah banyak kendala untuk bisa melakukan tantangan itu. Apalagi untuk melakukan tantangan itu mereka harus bayar. Salah satu teman mereka yang melakukan tantangan goblin itu tertembak goblin dan gagal melakukan tantangan. Dia menanyakan ke temannya apakah mereka punya uang lagi. Mendengar nama orang itu adalah Stabbing Heart. Kedua temannya itu ternyata sudah tidak punya uang lagi. Si Feng mengenal orang itu. Stabbing Heart itu dikenal sebagai assassin rank 10 di kerajaan Star Moon. Dan si Feng melihatnya dalam kondisi yang memalukan. Stabbing Heart melihat si Feng. Dia mendekatinya, mengenalkan dirinya sebagai ketua dari Assassin Squad. Dia tanpa malu meminjam 5 koper dari si Feng dan akan mengembalikan 20 koper besok ke si Feng. Dia berjanji atas nama Assassin Guild yang akan menjadi besar nantinya. Kalau si Feng mau meminjamkan 5 perunggu, dia bisa masuk ke guild. Stabbing Heart bilang itu sambil menepuk bau si Feng. Stabbing Heart yakin si Feng nantinya tidak akan berani meminta bayaran kembali karena dia menyebut nama Liga Assassin. Si Feng bilang kalau 5 koper tidak masalah, asal bayar kembali 50 koper. Mendengar angka itu membuat Stabbing Heart terkejut, apalagi kedua temannya yang marah mendengar perkataan si Feng yang seperti tidak menghormati kaptennya. Si Feng masih tenang dan bertanya, masih mau pinjam apa tidak? Stabbing Heart dengan yakin akan meminjam itu. Si Feng sudah mengirimkan 5 koper dan meminta add friend mengingatkan untuk membayar 50 koper besoknya. Si Feng sangat senang karena dengan mudah mendapatkan uang hanya dengan memberi 5 koper dan kembali mendapat 50 koper. Kedua temannya bertanya apakah Stabbing Heart yakin mau mengembalikan 5 koper itu. Stabbing Heart adalah kapten Liga Assassin, orang yang punya nama dan nama keluarga. Dia pasti membayar hutangnya.
karena sebelumnya dia hampir finish dan sekarang dia harus berhasil dalam tantangan Goblin. Stabbing Heart menuju ke Goblin dan akan mendaftarkan diri untuk melakukan tantangan Goblin. Temannya juga melihat kalau si Feng juga mendaftar untuk tantangan Goblin di adu kecepatan. Si Feng sudah mendaftarkan dirinya. Stabbing Heart bilang kalau si Feng masihlah pemula dan meremehkan tantangan adu kecepatan. Tantangan itu jaraknya 30 yard. Pola serangan Goblin akan berubah ketika melewati 15 yard dan kecepatan serangan mereka bertambah cepat. Bahkan Stabbing Heart saja gagal, dia hanya bisa mencapai 20 yard. Hitungan mundur sudah dimulai. Tampak si Feng yang sudah bersiap-siap. Hitungan sudah berakhir. Si Feng memulai tantangan. Dengan cepat dia maju ke arah Goblin dan Goblin akan menghentikan gerakan si Feng dengan menembakinya. Oke, itu tadi ringkasan dari chapter keempat. Untuk selanjutnya, silahkan tunggu minggu depannya lagi. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye-bye.